Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Subuh hari ini kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya kita sudah mengkaji Quran surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 3. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan kelanjutannya, yakni ayat 4 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsiru qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsiru, hai orang yang berselimut, kum bangkitlah, bangunlah, fa'anzir, kemudian berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan pada Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pada pakaianmu sucikanlah. Pada ayat keempat, warujza fahjur, pada perbuatan keji hindarilah, jauhilah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kau menolong, janganlah kau membantu berharap dapat balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk dalam kurung menjalankan kewajiban-kewajiban dari Tuhanmu, maka bersabarlah. Hadirin, dalam kitab-kitab tafsir dikatakan bahwa ar-rujza maknanya adalah al-ma'athinu wad-dhunubu wal ma'asi, perbuatan keji, perbuatan dosa, juga perbuatan maksiat. Tapi dalam sejumlah ayat kata-kata ar-rujza itu juga memiliki arti azab atau siksaan. Seperti misalnya di dalam Al-A'raf 162, fa arsalna 'alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yadhlimun. Maka kami kirim atau kami timpakan kepada mereka ar-rijz, sebab kezaliman yang mereka lakukan. Sehingga ada satu ungkapan, ya, jika engkau tidak menjauhi rijis, maka Allah akan menimpakan rijis kepadamu. Rijis yang pertama adalah
perbuatan dosa atau kemaksiatan, sementara rijis yang kedua adalah azab tadi. Itu berangkat dari ayat warujza fahjur, ay uhjurul ma'asima wal ma'asi wadzunuba litaslima minar rijis. Jauhilah perbuatan dosa, jauhilah perbuatan keji, agar engkau selamat dari azabnya Allah. Kata-kata fahjur ya secara harfiah memiliki makna hindarilah, jauhilah. Dari situlah muncul kata-kata hijrah, sebagaimana yang menjadi satu tonggak dalam sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau hijrah. Dan hijrah ini tidak saja dilakukan oleh Nabi. Dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga hijrah. Ketika tempat, ketika wilayah yang beliau tempati tidak lagi kondusif untuk mengembangkan dakwah, maka beliau hijrah untuk mendapatkan area baru, untuk mendapatkan wilayah baru. Hadirin, tentunya kita menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan di dalam hal mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Allah. Ada yang unik, ada yang dahsyat di dalam dakwah Nabi. Ayat mengatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar terdapat teladan yang indah, terdapat contoh yang ideal di dalam diri Nabi dalam semua aspeknya. Dalam pandangan ilmu tentang agama-agama, dulu disebut sebagai ilmu perbandingan agama. Sekarang kan nomenklaturnya diganti menjadi ilmu agama-agama. Bahwa agama jika ditinjau dari apakah menyampaikan agama itu kepada orang luar, bagian dari ajaran agama itu atau bukan, ada dua. Ada agama misi atau agama dakwah, dan ada agama non misi atau agama non dakwah. Nah, Islam adalah agama dakwah atau agama misi itu, di mana menyebarluaskan atau mendakwahkan ajaran agama itu kepada orang lain merupakan bagian dari ajaran agamanya. Ya, kalau dalam Quran jelas ada ayat yang mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajaklah, dakwailah orang ila sabili rabbika, untuk masuk ke dalam jalan Tuhanmu. Mafhumnya mereka yang diajak adalah mereka yang masih berada di luar jalan Tuhan. Diajak supaya masuk ke dalam jalan Tuhan. Mereka yang masih di luar lingkaran ad-dinul Islam diajak masuk
ke dalam lingkaran agama Islam, tapi dengan cara-cara yang hikmah, bijak, wal mau'izatil hasanati, nasihat yang indah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus beradu argumentasi, lakukanlah dengan cara-cara yang paling baik. Ini kita akan menemukan keunikan, kedahsyatan dalam sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, dalam konteks dakwah ini, al-mad'u atau pihak yang didakwahi itu kan ada dua macam. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah adalah mereka yang tadi kami katakan masih berada di luar lingkaran agama Islam, diajak supaya masuk ke dalamnya. Sementara umat ijabah adalah mereka yang sudah masuk di dalam agama Islam, didakwahi untuk meningkatkan kualitas imannya, untuk meningkatkan kualitas amal solehnya, untuk meningkatkan kualitas ketaatannya kepada ajaran agama. Ada ayat mengatakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Hei Muhammad, kamu ditugaskan untuk memberi peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka tidak pernah memperoleh peringatan, sementara mereka sendiri adalah kaum yang lalai. Coba bayangkan bagaimana kondisi sosiologis, kondisi psikologis masyarakat yang dihadapi oleh Nabi. Arabia itu memang beda dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Kalau daerah Irak, Syria, Palestina, para nabi silih berganti, mangkat seorang nabi digantikan oleh yang lainnya. Beda dengan Arabia. Sejak berakhirnya era Ismail bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus di wilayah itu sampai datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masa fatrah, masa kekosongan seorang nabi sedemikian lamanya. Itulah yang digambarkan oleh ayat litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Awal surat Yasin. Hei Muhammad, kamu diperintahkan untuk memberi peringatan kepada suatu kaum yang datuk-datuk mereka tidak pernah memperoleh peringatan, sementara mereka sendiri adalah kaum yang lalai, tidak sadar kalau dirinya di dalam penyimpangan, tidak sadar kalau dirinya di dalam kebatilan. Ada seorang tokoh namanya Al-Khalil bin Ahmad. Alhamdulillah. Tokoh ini terkenal. Kenapa terkenal? Karena pertama, ia adalah perintis ilmu bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu, ilmu sorof. Bahasa Arab memang sudah lama ada, tapi ilmu tentang bahasa Arab itu diciptakan oleh para ulama generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi setelah Nabi.
Seandainya tidak diciptakan ilmu bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab hanya orang Arab gitu. Nah, faktanya Islam yang pada zaman Nabi memang hanya dipeluk oleh orang-orang Arab, itu kan kemudian berkembang juga dipeluk oleh orang-orang non-Arab. Nah, non-Arab itu bahasa Arabnya ajam. Ajam itu maksudnya non-Arab, tapi bukan ajam-ajam yang ada di sini. Ajamna tempena kiai, namun ajamna santrena. Nah, ini kalau tidak diciptakan ilmu bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab dalam arti kemudian memahami Al-Quran, memahami sabda Nabi, hanya orang Arab. Maka diciptakan ilmu bahasa Arab. Luar biasa, itu jenius sekali. Yang dasarnya ada 3. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadith, dan ketiga adalah asy'ar jahiliyah, puisi-puisi pra-Islam. Dilakukan satu analisis yang sifatnya induktif. Quran dibaca, kemudian lahir satu teori. Hadis dibaca, lahir satu teori, sampai kemudian dirumuskan menjadi ilmu bahasa Arab. Gara-gara ilmu bahasa Arab itu sehingga orang Islam seluruh dunia, baik Arab ataupun ajam, bisa bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab ya Arab, ajam. Karena ada syair itu, Muhammadun sayyidul qawnaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Urbi itu Arab, ajam itu ajam. Kedua, orang ini terkenal karena ialah yang menciptakan syakal atau harokat dalam bahasa Arab. Seret atas A, seret bawah I, koma di atas U, bulat mati. Itu jangan dikira itu sudah ada dalam pada zaman Nabi, bukan barang baru itu. Pada zaman Nabi tulisan Arab itu gundul pacul. Kenapa disebut gundul pacul? Di samping tidak ada harokatnya, juga belum ada titiknya. Dan gimana membedakan? Dibaca waladolin apa walasolin, sama-sama tidak ada titiknya. Belum ada titiknya. Baru pada zaman generasi tabi'in ada seorang tokoh namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, itu yang memberikan tanda titik itu. Makanya dalam literatur Arab huruf yang bertitik itu namanya mu'jamah. Apa makna mu'jamah? Untuk kepentingan orang ajam tadi, supaya bisa membedakan antara shad dan dod, supaya bisa membedakan jim ha kha. Kalau huruf tidak bertitik namanya muhmalah. Muhmalah itu artinya dibiarkan seperti semula. Ya mau dulu begitu ya biarkan saja. Sehingga kamus bahasa Arab di samping disebut al-qamus juga disebut al-mu'jam, ya, untuk kepentingan orang ajam tadi itu. Mu'jam, mufahros dan lain sebagainya. Nah, Al-Hul bin Ahmad ini memiliki statement yang terkenal, dikutip banyak orang. Di antaranya dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin. Justru karena dikutip oleh Al-Ghazali itulah menjadi terkenal di seantero dunia. Ya, dengan berbagai redaksinya, ia mengatakan an-nasu arba'atun, manusia itu ada 4 tingkatan ditinjau dari atau dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Pertama, rajulun yadri
wa yadri annahu yadri fadzalika al-alimu fattabi'uhu. Pertama, orang pintar ilmu banyak, sadar bahwa ilmu banyak tanggung jawab besar, sehingga kepintarannya untuk umat, bukan untuk minteri orang. Kan kadang ada istilah pinter tapi kepintarnya dipakai minteri orang. Ndak. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika al-alimu fattabi'uhu. Orang alim ilmu banyak, sadar bahwa ilmu banyak tanggung jawab besar, itulah orang alim, kamu ikut padanya, selamat. Ilmunya tidak dipakai untuk mendukung kebatilan, misalnya begitu ya. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika annasi fantabihuhu. Orang berilmu, pengetahuan banyak, tapi tidak menyadari bahwa ilmu banyak tanggung jawab besar. Itu adalah orang lalai. Ingatkan, insya Allah dia akan kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh dalam tanda kutip yang sadar betul bahwa dirinya bodoh. Fadzalika al-mustarsyidu, itulah orang yang gemar mencari bimbingan. Fa'allimuhu, ajarilah ia. Insya Allah akan jadi kader, karena memang dia haus pengetahuan, memerlukan bimbingan. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika al-khumqu farfuduhu. Orang bodoh, tidak ada pengetahuan, tapi tidak pernah merasa kalau dirinya itu bodoh atau tidak ada pengetahuan, malah rumangsanya itu pinter desa kecamatan, kan angel. Fadzalika al-khumqu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Ada jahil, ada ini, terus kemudian kebodohan yang paling ekstrim itu namanya al-khumqu. Itu dulu kalau ngaji dilanggar oleh kiai diartikan al-khumqu itu kumprung. Enggak tahu apa mana kumprung. Kira-kira kalau sekarang koplak gitu. Farfuduhu, buang saja orang seperti itu. Dekat-dekat orang seperti itu tidak ada manfaatnya, malah lebih banyak bahayanya. Tapi kalau kembali kepada ayat tadi, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, kira-kira orang atau kelompok manusia yang dihadapi oleh Nabi adalah kelompok yang keempat ini. Kelompok yang paling ekstrim ini didakwai oleh Nabi bil khidmati wal mau'izatil hasanati, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. 23 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun sesudahnya, lahir satu generasi ideal, generasi yang layak dicontoh dan diteladani, yang oleh Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepadanya. Sehingga muncul pertanyaan, formula apa sih yang disuntikkan Muhammad kepada bangsa itu? Bangsa yang tidak pernah diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, bangsa yang tidak
pernah meninggalkan tonggak-tonggak peradaban yang tidurnya di cekungan-cekungan gua, pekerjaannya gembalakan unta, kesehariannya ada di Sahara, tiba-tiba saja memacu kudanya ke arah utara, meluluh lantakkan singgasana Romawi dan Persia. Formula apa yang disuntikkan? Ini berangkat dari warujza fahjur, al-ma'asin wal-dhunub wal-ma'asi, perbuatan buruk, perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, fahjur, hindarilah, hijrah dari wilayah itu. Ada satu ayat yang seringkali dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan tadi. Yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Laqad dan sungguh benar-benar arsalna kami telah utus rusulana rasul-rasul kami bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti kebenaran dalam kurung al-mu'jizat, wa anzalna dan kami turunkan ma'hum bersama mereka Alkitab, kitab suci, wal mizana dan timbangan liyaquman nasu bil qisti agar manusia tegak dengan keadilan, wa anzalnal hadid dan kami turunkan besi. Sehingga dari ayat itu bisa diambil pengertian bahwa setiap rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia, including di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibekali dengan 3 macam bekal. Pertama adalah bekal kitab suci, kedua timbangan, dan ketiga besi. Bukan berarti kemudian tangan kanannya bawa kitab, tangan kirinya bawa timbangan, terus pundaknya mikul linggis, itu simbolik sekali. Karena itu adalah simbol dari tahapan-tahapan dakwah tadi yang kita katakan bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Alkitab atau kitab suci merupakan simbolisasi dari al-thaurah al-fikriyah, revolusi pemikiran atau pencerahan. Sementara timbangan adalah tugas untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Supremasi hukum dikedepankan. Sementara al-hadid bahwa masyarakat tidak bisa tidak harus dibimbing, harus diarahkan untuk disiplin di dalam menjalankan hukum-hukum.
bukan karena takut, bukan karena ini karena itu, tapi karena kesadaran. Itu nanti menjadi pembeda ya dalam kajian peradaban antara masyarakat yang tidak berpendidikan atau badawi yang tinggal di Badawa. Badawa itu pedalaman Sahara, dengan masyarakat yang berperadaban atau madani yang tinggal di kota. Yang salah satu cirinya itu adalah soal konsistensi di dalam memelihara atau menjaga hal-hal yang sudah disepakati. Kita kan sepakat ya dalam berlalu lintas itu loh. Kalau lampu hijau itu jalan, lampu merah itu berhenti, kalau lampu kuning itu ya warning, hati-hati. Itu sudah jadi kesepakatan. Ada petugas, tidak ada petugas, ada polisi, tidak ada polisi. Kalau merah itu ya berhenti, kalau hijau itu jalan. Itu namanya masyarakat beradab. Jenengan malam-malam merah, tolak-tolak gak ono kendaraan, tolak-tolak gak ono polisi, bablas ae. Berarti desa jenengan. Karena apa? Tidak konsisten dengan sesuatu yang sudah disepakati. Itu contoh sederhananya begitu. Muatasi sepi aja kok gak ono polisi pisan, lanjut aja. Gak ngerti ono sing singitan sebelah kono. Para kon kapok kok. Baik. Mungkin kita ulas salah satunya saja ya. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang pertama, kitab tadi kami katakan sebagai simbolisasi dari as-sawra al-fikriyah, revolusi pemikiran. Dulu kalau programnya Pak Jokowi itu namanya revolusi mental. Tidak tahu ada hasilnya atau tidak tahu saya. Karena buktinya semakin banyak koruptor yang tertangkap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki cara pandang masyarakatnya. World view itu yang diperbaiki. Cara pandangnya terhadap Tuhan semesta alam, cara pandangnya terhadap sesama manusia, juga cara pandangnya terhadap lingkungan hidupnya atau alam semestanya. Agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail mewarnai kehidupan masyarakat. Tapi tadi karena masa fatrah di wilayah Arabia itu sedemikian lamanya, perlahan-lahan prinsip-prinsip tauhid itu redup, hilang dari kehidupan masyarakat. Walaupun mereka masih menjaga situs-situs yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ada Ka'bah, ada Sofa, ada Marwah, tapi prinsip-prinsip tauhid yang ada di situ sudah hilang, sudah lenyap. Maka Nabi menggelurakan kembali prinsip tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi pernah mengatakan, bu'istu bil hanifiyah samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang dasarnya, yang pondasinya adalah tauhid radikal, tauhid yang tidak ada kompromi dengan kesyirikan. Dan cara beragamanya mudah, manusiawi, menghargai, memelihara naluri manusia. Makanya membunuh naluri kemanusiaan dengan alasan kesolehan tidak boleh dalam Islam. Dengan alasan kesolehan kemudian jomblo sepanjang hayatnya tidak boleh.
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tadabburi. Nabi melarang umatnya hidup membujang. Walaupun ia normal. Yang menang syariat-syariat zaman dulu itu dibolehkan, tapi pada zaman Nabi nggak boleh. Malah Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Hei para pemuda, para pemudi, siapa saja di antara kalian yang sudah waktunya menikah dan mampu, menikahlah. Karena itu nanti akan memelihara, akan menjaga kehormatanmu. Tidak boleh. Misalnya ada orang mencukupkan diri, kalau dalam tradisi orang Jawa namanya mute, ya. Poso mute, ya. Pokoknya tidak makan barang bernyawa. Kalau alasannya untuk kesehatan ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau mengatakan itu adalah ajaran agama Islam, tidak ada. Nabi yang makan sampilnya kambing, Nabi yang minum susunya unta dan lain sebagainya. Cuma kalau alasan kesehatan ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Nah, masyarakat pada zaman itu masih memegang sisa-sisa keyakinan. Misalnya keyakinan bahwa pencipta alam adalah Allah. Ada ayat mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamara la yaqulunnallaha anna yufakun. Hei Muhammad, jika kau tanya mereka siapakah yang menciptakan seluruh bumi, edarkan rembulan dan matahari, siapa yang menciptakan seluruh langit dan bumi, edarkan rembulan dan matahari, pasti mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa saat mereka ditanya siapakah yang berhak untuk disembah, menjawab yang lainnya? Siapakah yang berhak untuk dipuja dan ditunduki, kemudian menjawab yang lainnya? Makanya ayat-ayat yang pertama kali turun dalam arti ayat-ayat fase Makkiyah sebelum hijrah, penguatannya di bidang akidah ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ajarkan Muhammad kepada umat bahwa Allah yang mereka bilang wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas samsa wal qamara la yaqulunna wa, itu juga Robnya manusia, juga Maliknya manusia, juga ilahnya manusia, yang punya kuasa mutlak atas seluruh makhluknya, sebagaimana makhluk punya ketergantungan mutlak kepadanya. Wah, dampaknya luar biasa tauhid itu. Kehormatan mereka menjadi terdongkrak, percaya diri mereka menjadi terdongkrak. Kalau sebelumnya mereka minder, inferior, berhadapan dengan masyarakat ahli kitab atau bangsa-bangsa yang lainnya, dadanya menjadi dibusungkan, dagunya menjadi ditegakkan. Tidak ada istilah minder, tidak ada rasa istilah inferior. Kenapa? Karena kehormatan hanya ada di dalam tauhid. Siapapun orangnya, sekaya apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, kalau ia di luar tauhid, rendah, tidak punya nilai. Fa innal izzata lillahi jami'a. Daya saingnya menjadi tinggi karena gak roti. Tidak ada tunduk kepada pengaruh orang, tidak ada sungkan kepada pengaruh orang. Fa innal izzata lillahi jami'a.
Inilah masdaru izzil muslimin, sumber kehormatan umat Islam zaman itu melewati sebuah dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Saya tadi dikasih batas waktu sampai syuruk ya. Ya saya kira untuk sementara cukup dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.